Selamat pagi adik-adik semua. Kita lanjut kuliah kita hari ini. Kita akan membahas bersama simultan ya. Nah, di dalam asumsi regresi linear klasik yang paling utama itu adalah tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan residual. Nah, kalau ada hubungan antara variabel bebas dengan residual, maka terjadi bias. Jadi bias ini adalah pelanggaran yang paling berat. Nah, kalau terjadi pelanggaran ini, maka kita tidak boleh lagi menggunakan OLS. OLS sudah tidak sesuai lagi. Oleh karena itu kita harus menggunakan persamaan simultan. Nah, ini adalah pelanggaran terberat di asumsi regresi linear klasik. Ya, kita asumsikan bahwa expected value dengan residual itu sama dengan 0. Ini artinya tidak ada korelasi antara variabel bebas dengan residual. Kalau ada nih, ya, jika ada, maka OLS tidak bisa digunakan karena akan menimbulkan bias. Nah, namanya tuh simultaneous bias ya, bias simultan. Ini tidak boleh kita menggunakan OLS. Nah, ini adalah asumsi yang paling penting ya. Kalau asumsi di tempat lain biasanya hanya tidak efisien. Tidak efisien itu biasa. Tapi tidak bias. Nah, di dalam kasus ini apabila terjadi hubungan antara variabel bebas dengan residual, maka OLS tidak bisa lagi kita gunakan untuk mengestimasi koefisiennya. Secara langsung tidak boleh lagi. Oke, nah itu asumsi yang paling berat di dalam OLS. Ya. Nah, di dalam persamaan simultan ini kita sudah menggunakan istilah untuk variabel yang kita estimasi bukan lagi variabel bebas dengan variabel tak bebas, tapi kita sudah menggunakan variabel endogen, endogenous variables. Ya, endogenous variable ini dia. Jadi istilahnya sudah endogen. Kenapa? Mengapa kita menggunakan istilah variabel endogen? Karena bisa jadi ya, variabel itu adalah variabel dependent di suatu persamaan, tetapi pada saat yang bersamaan dia adalah variabel independen di persamaan lain. Kalau itu kasusnya, maka dia posisinya ada dua, ada di sebelah kiri sama dengan dan juga ada di sebelah kanan sama dengan. Oleh karena itu kita tidak menggunakan istilah dependent variable dan independent variable, tapi kita menggunakan istilah endogenous variables ya. Jadi kita menggunakan endogenous variable. Nah, apa itu endogenous variable? Yaitu variabel yang nilainya ditentukan oleh sistem. Nah, itu namanya variabel endogen. Nah, kemudian kita mengenal juga yang namanya variabel eksogen. Nah, ini exogenous variable, ini dia exogenous variable. Exogenous variable ini dikenal juga nama lainnya adalah predetermined variable. Ya, predetermined variable. Jadi exogenous variable dengan predetermined variable itu sama ya, sama istilahnya. Nah, ini adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh faktor lain di luar sistem. Nah, jadi kita mengenal variabel endogen itu kita gunakan variabel endogen ya, merupakan variabel
yang nilainya ditentukan oleh sistem. Nah, itu namanya variabel endogen. Nah, kalau variabel eksogen itu merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh faktor lain di luar sistem. Nah, ya. Jadi kita sudah menggunakan namanya persamaan sistem. Jadi kita di sini bukan persamaan tunggal. Ya, di sini sudah persamaan sistem persamaan. Persamaan yang digunakan dalam persamaan simultan. Ya. Ya, jadi dia bukan persamaan tunggal, dia adalah sistem persamaan. Kalau yang lalu-lalu kita membahas itu adalah persamaan tunggal, ya. Fungsinya satu. Ini sini tidak satu lagi, tapi lebih dari satu. Oke, nah, jadi kita menggunakan variabel endogen dan variabel eksogen. Ya, tidak lagi variabel bebas dengan variabel tak bebas. Nah, persamaan 1811 dan 1822 ini disebut sistem. Ya, dua persamaan ini disebut sistem. Nah, kalau kita lihat Y1 di persamaan 1811 itu terdapat juga di persamaan 1812. Jadi dia di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada. Oleh karena itu, maka variabel Y1 disebut sebagai variabel endogen. Demikian juga halnya dengan Y2. Y2 ini di persamaan 1 ada, di persamaan 2 juga ada. Ya, Y2 itu juga disebut sebagai variabel endogen. Ya. Bagaimana dengan X? X itu hanya di sebelah kanan dia, tidak ada yang di sebelah kiri. Maka X itu disebut sebagai variabel eksogen. Ya, variabel eksogen itu artinya variabel yang nilainya ditentukan oleh faktor lain di luar sistem. Nah, persamaan 1811 dan 1812 itu adalah sistem equation. Jadi bukan persamaan tunggal, dia adalah persamaan sistem. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa Y ini dia bukan lagi variabel dependent karena dia juga menjadi variabel independen di persamaan yang lain. Karena itu, maka OLS itu sudah tidak valid lagi kita gunakan di dalam mengestimasi persamaan 1811 dan 1812. Nah, ini kita lihat contoh persamaan simultan ya. Nah, ini jadi simultan itu bisa muncul karena paling tidak dua hal. Ya. Paling tidak yang pertama persamaan simultan bisa ada bisa terjadi karena ada identity. Itu bisa terjadi dia. Atau bisa karena keseimbangan, equilibrium. Jadi identity bisa, equilibrium bisa. Identity itu yang paling sering kita gunakan adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X kurang M. Nah, ini identity. Ya, ini adalah ini kalau kita belajar di makro ini adalah PDB menurut pengeluaran atau PDRB menurut pengeluaran kalau dia di level kabupaten kota atau provinsi. Nah, kalau equilibrium misalnya demand itu sama dengan supply. Nah, ini bisa juga equilibrium. Ya, atau kalau di sektor keuangan itu adalah jumlah uang yang diminta sama dengan jumlah uang yang ditawarkan. Ini keseimbangan. Oke, jadi dia bisa muncul karena identity atau karena keseimbangan.
Oke, nah ini dia demand. Ya, demand kita samakan Q demand to supply. Maka di sini Q sama P itu adalah variabel endogen. Ya. Nah, ini fungsi konsumsi ya, konsumsi. Nah, kita di sini tidak boleh mengestimasi konsumsi secara langsung. Kenapa? Karena koefisien beta 0 itu dan beta 1 itu tidak seperti koefisien yang lain. Kenapa? Karena C ini ada di sebelah kiri di persamaan 1823, tapi dia ada juga C di sebelah kanan di persamaan 1824. Ya. Sehingga penggunaan model OLS sudah tidak valid. Nah, ini kalau di upah ini kalau kita lihat P di persamaan P bintang, P titik yang di atas itu dia 1826 itu sama dengan 1825. Ya. Karena ini bisa kita lihat bahwa P itu adalah variabel endogen. W juga adalah variabel endogen. Katanya karena P itu masuk di persamaannya, ya, di persamaan, kedua persamaan, W juga masuk ke persamaan, two variable are jointly dependent. Maka kedua variabel ini sama-sama tergantung. Ya. Oleh karena itu katanya, maka katanya ini adalah stokastik. Kalau dikatakan stokastik itu artinya random. Ya. Padahal dia ada di sebelah kiri, ada sebelah kanan. Ya. Jadi dia sudah menjadi random. Kalau random artinya dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai variabel di dalam OLS. Ya. Nah, atau dengan kata lain dia berkorelasi dengan disturbances. Ya. Nah, jadi katanya once again rendering the classical OLS method inapplicable to estimate the parameters. Jadi tidak bisa lagi kita mengestimasi persamaan itu. Persamaan itu kedua-duanya tidak boleh lagi. Oke. Nah, ini persamaannya lebih kompleks lagi ya. Pajaknya fungsi dari apa, investasinya fungsi dari apa. Ya, ini ada identity ya. Identity pertama itu adalah disposable income. Identity kedua itu adalah pengeluarannya. Nah, di sini ada G sama dengan G bar, itu artinya G itu adalah variabel exogen. Nah, apa yang kita lakukan di sini, kitanya masukkan persamaan 18.210, ini dia, ke dalam persamaan 18.28, ke sini. Masukkan ini ke sini. Jadi katanya, dan masukkan hasilnya, masukkan ke persamaan C, di persamaan 18.29. Jadi, dan 18.211 ya, ke dalam 18.212. Maka kita dapatkan persamaan IS. Ya, kalau kita belajar di makro itu adalah keseimbangan sektor real. Ya, nah, ini persamaan 18.213 itu adalah persamaan reduce namanya, reduce form. Ya, reduce form itu kita masukkan semua, kita dapatkan reduce form. Reduce form itu persamaan yang di sebelah kanan sama dengan hanya ada variabel eksogen dan konstanta. Ya, jadi dia tidak boleh ada lagi variabel lain. Oke, situ dia di persamaan yang tadi. Oke.
Oke, kita lihat lagi bahwa ini adalah persamaan Regius. Ya. Nah, dia ada dua persamaan. Ini adalah persamaan struktural. Ini disebut sebagai persamaan struktural. Ya. Ya, persamaan konsumsi, pajak, investasi itu adalah persamaan struktural. Ya. Ini adalah identity. Nah, ini variabel eksogen. Ini adalah identity. Nah, ini adalah persamaan reduced form. Persamaan reduced form itu semuanya di sebelah kanannya hanya ada variabel eksogen ditambah dengan konstanta. Nah, ini adalah model keseimbangan di pasar uang, LM. Ya. Atau tadi kan pasar barang, ini pasar uang. Nah, di sini ada MD, money demand, itu fungsi dari pendapatan dan bunga. Ya, MS itu adalah money supply, sama dengan money demand. Ya, itu berarti ini keseimbangan. Nah, kalau kita buat keseimbangan, kita dapatkan persamaan reduced form untuk keseimbangan sektor keuangan. Tadi reduced form untuk keseimbangan sektor real. Ini sekarang sektor keuangan. Nah, kalau kita samakan IS sama dengan LM, maka kita dapatkan agregat demand. Ya. Nah, fungsi LM itu. Nah, ini fungsi yang lebih kompleks ya, itu namanya clean model, persamaan dari clean. Ya. Nah, sekarang saya tidak mungkin mengajarkannya susah nih, sebenarnya enak ngajar itu di papan tulis ya, tapi tidak apalah saya buat aja lah di sini. Kenapa kita tidak bisa mengestimasi dengan ONS? Ini saya buat yang sederhana ya, model sederhana aja. Ya. Kita buat C sama dengan A tambah BY. Ya. Saya saya sederhanakan ya, ditambah residual Y sama dengan C ditambah I. Ya, ditambah I. Nah, di sini ya, kita harus menyelesaikan. Ya. Pertama, masukkan persamaan C ke persamaan kedua. Kita dapatkan Y sama dengan C-nya kita ganti dengan A ditambah BY ditambah E ya, ditambah I. Nah, karena ada Y dikurangi BY, kita seragamkan, kita pindahkan ya. Dapat A ditambah I ditambah E. Karena Y sama Y sama, kita pindahkan ya. Kita dapatkan ini 1 dikurangi B kali Y sama dengan A ditambah I ditambah E. Berarti kita dapatkan Y sama dengan ya, A dibagi dengan 1 dikurangi B ditambah I dibagi 1 kurangi B. Ya. Ditambah begini, bagi 1 B tambah dengan E dibagi 1 kurangi B. Ya. Nah, ini dia persamaannya. Atau kita sederhanakan menjadi Y sama dengan ya, pi 1. Nah, pi 1. Pi 0 lah, pi 0. Kemana dia? Pi 0. Pi 0 ditambah pi 1 dikali I tambah B. Ya, ini kita masuk kurung aja ya, biar ada bedanya. Nah, di mana pi 0 itu sama dengan ya, pi 0 kali A. Pi 0 itu adalah 1 dibagi 1 dikurangi B. Oke. Pi 1 itu sama dengan 1
1 dibagi 1 kurangi B. Oke, nah kemudian kita masukkan persamaan kedua ke persamaan 1 ya. Kita buat ya di sini. C sama dengan A ditambah BY ya. Karena Y-nya kita ganti dengan C ditambah I. Berarti sini bisa dapatkan C sama dengan A ditambah BC ya, ditambah BI ditambah E. Nah, kita dapatkan di sini C ya, dikurangi BC A tambah BI tambah E. Nah, atau kita dapatkan 1 dikurangi B kali C sama dengan A tambah BI tambah E. Nah, nanti kita dapatkan C sama dengan ya, ini ada pi 0, pi 1. Sekarang kita buat pi 2 ya, dikali dengan A tambah ya, pi 3 dikali dengan I tambah V2. Ada satu sana. Nah, di sini kita buat bahwa pi 2 itu sama dengan ya, pi 2 sama dengan 1 dibagi dengan 1 dikurangi B. Pi 3 itu sama dengan ya, B dibagi dengan 1 dikurangi B. Nah, ini sekarang kita, ini namanya persamaan reduce. Yang ada pi-pi ini persamaan reduce. Nah, kita dalam persamaan simultan, itu kita namanya two stage least square. TSLS. Nah, TSLS ini berarti kita mengestimasinya 2 kali. Pertama, kita harus estimasi persamaan reduce. Dari persamaan reduce itu koefisiennya digunakan untuk menghitung koefisien persamaan struktural. Nah, itu namanya persamaan simultan atau two state least square. Maka kita bisa ya, kita samakan ini ya. Ini kan dari persamaan ini kita dapatkan ya, bisa B dikali pi 3 itu sama dengan pi 3 itu sama dengan B dibagi 1 dikurangi B. Ya kan? Nah, kalau begitu ya kita bisa mencari apa namanya? 1 dibagi 1 kurang B, 1 dibagi kurang B itu sama dengan B dibagi dengan pi 3. Ya. Nah, dari yang sebelah kanan ini kita dapatkan pi 1. Pi 1 itu bisa kita sederhanakan. Ya, berarti kita dapatkan apa namanya itu? Yang dari sebelah sini berarti 1 dikurangi B itu sama dengan ya, kita dapatkan 1 per pi 1. Nah, ini kita bisa samakan. Ya, berarti karena 1 kurang B sama 1 kurang B, berarti sama kita dapatkan sini B per pi 3 itu sama dengan 1 bagi pi 1. Nah, itu artinya kita bisa dapatkan B itu adalah B sama dengan pi 3 dibagi dengan pi 1. Nah, ini ya.
ini dia bagaimana kita menghitung koefisien B ini. Jadi B itu bukan B secara langsung, tetapi kita harus menghitung melalui persamaan ini. Nah, inilah persamaan simultan. Kalau kita estimasi secara langsung, maka akan timbul bias, disebut dengan simultaneity bias. Bias yang timbul akibat adanya persamaan simultan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ngerti enggak? Hah? Coba hidupkan kamera kalian semua. Hidupkan kamera semua. Ngerti enggak kalian? Minggu depan kita final. Dan ini salah satu soal ujian. Gimana? Ngerti enggak? Ini ya. Jadi kita estimasi yang ini, persamaan ini. Yang ada pi-pi ini, persamaan ini dengan persamaan ini. Baru nanti kita hitung koefisien A sama B ini. Nah, ini B-nya. Kalau A-nya nanti cari sendiri. Ini kan ada A sini. A itu adalah ini ya. Berarti dia pi 0 itu 1 kurangi 1 per NB. Nah, bisa nanti diambil dari yang lain. Pi 2 ini. Samakan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Minggu depan kita final loh. Betul kan? Kamis depan kita ujian final. Ya, saya kasih nampak kalau nggak percaya ya. Nah ini. Nah, ini tok satu lagi nih minggu depan. Jadwal masuk. Ya, tanggal 2 Desember kita final. Paham? 2 Desember itu minggu depan. Ya, minggu depan kita final. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ngerti? Nggak juga. Jadi apa maunya nih? Tanya ngerti? Nggak. Tanya ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi pengennya apa sih? Hah? Oke. Nih, ngerti nih? Ngerti enggak? Nah, ini kalau pertanyaannya begini, ya harus selesaikan. Yang pertama, masukkan ini, selesaikan satu-satu ya. Nah, ini ada enggak keseimbangannya? Nah, kalau ada keseimbangan, masukkan. Sini ada C, sini ada C. Sini ada I, sini ada I. Ya, dan seterusnya. Makin banyak persamaannya, makin susah. Jadi katanya, kalau kita estimasi persamaan simultan dengan OLS disebut sebagai simultaneous equation bias atau bias karena adanya persamaan simultan. Ini pelanggaran terberat dari asumsi regresi linear klasik. Ya.
Nah ini ya, nah ini kalau kalian lihat seperti itu, ini dia sama ya, sama ini, sama ya, ini namanya persamaan reduce. Reduce itu sebelah kanannya hanya ada konstanta dan variabel eksogen. Nah ini ya, kalau kita hitung koefisiennya itu tidak boleh langsung. Kita harus melalui proses estimasi persamaan reduce, baru kita estimasi persamaan struktural. Oke. Nah, kita masuk ke ya. Identification. Ada pertanyaan enggak? Nah, ada ya, bentar ya. Kita masuk ke apa namanya itu, identifikasi. Nah, identifikasi ini penting untuk menentukan apakah kita menggunakan persamaan simultan atau tidak. Nah, dalam persamaan simultan ini kejadiannya bisa 3 ya kemungkinannya. Ya, yang pertama itu adalah under identified. Kalau under identified ini OLS simultan tidak bisa. Ya. Persamaan simultan tidak bisa ya. Ya kalau dia under identified. Satu lagi exactly identified. Nah, kalau exactly identified, biasanya kita menggunakan indirect least square. Square atau dikenal dengan ILS. Nah, yang ketiga itu adalah over identified. Nah, kalau over identified ini memang harus pakai persamaan simultan dan atau straight least square. Ya, ini persamaan simultan ya. Nah, jadi kita lihat dari persyaratan untuk identifikasi ini, identification problem ini. Nah, peraturannya ini karena panjang ini nanti baca sendiri ya, persamaan 19.1 ini perbuatan 19. Saya tidak mungkin menjelaskan di apa namanya itu di sini karena terlalu panjang. Saya ingin menjelaskan sedikit ya, nanti baca sendiri. Oke. Nah, ini misalkan ada M endogenous variables, berarti ada M variable endogen di M persamaan. Jadi ada M persamaan, ada M endogenous variable. Oke, di sini kita lihat Y1, Y1 ini di persamaan 1, ada juga dia di persamaan 2. Dan seterusnya. Begitu juga Y3 ada di persamaan 1 dan di persamaan 2 serta di persamaan lain. Artinya Y ini adalah variabel endogen, sedangkan X ini adalah variabel eksogen. Nah, ini aturan mainnya. Bagaimana kita menentukan identifikasi di dalam persamaan simultan. Identifikasinya ya. Ini ada aturan main di sini. Ya, ini aturannya ini. Ini ada M kapital, itu adalah jumlah variabel endogen di sistem. Kalau dikatakan sistem, artinya di model itu, artinya di semua persamaan. Nah, M kecil itu adalah jumlah variabel endogen di persamaan tertentu.
K kapital itu adalah variabel eksogen atau predetermined variable yang ada di model. Di model artinya di sistem termasuk konstanta. K kecil itu adalah predetermined variable in certain equation atau given equation di persamaan tertentu. Nah, di order condition ini ya syaratnya adalah ini K dikurangi K kecil sama dengan atau lebih besar dari M kurang 1. Ya. Nah, jika K dikurangi K kecil itu sama dengan M kurang 1, itu namanya just identified atau exactly identified. Tapi kalau dia K dikurangi K kecil lebih besar daripada M kurang 1, maka disebut sebagai over identified. Nah, berarti kalau ada K kurang K lebih kecil dari M kurang 1, dia namanya under identified. Kalau under identified, maka kita tidak bisa menggunakan persamaan simultan. Ya, tidak memenuhi syaratnya. Oke. Nah, di sini kembali lagi ke atas tadi, saya kasih nampak ya contoh-contohnya. Ini adalah contohnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada persamaan yang saya jelaskan tadi. Ini ada pi 0, pi 1. Ya. Nah, di sini ada C, ini adalah pi 2, pi 3. Ya. Nah, di sini kita dapatkan pi 2 itu adalah beta 0 per 1 dikurangi beta. Dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, ya, persamaan demand dan supply, ini namanya under identified. Kenapa? Karena kalau kita mencari keseimbangan, maka persamaan radiusnya tidak ada variabel eksogen di sini. Di persamaan 1922 tidak ada variabel eksogen. Nah, kalau dia tidak ada persamaan eksogen, berarti dia under identified. Bisa pakai simultan? Tidak. Karena dia tidak memenuhi syarat. Nah, oke, kita selanjutnya. Ya. Nah, ini kalau digambar ya, kalau kita digambar ini, ya, kita lihat bahwa yang bergerak ini adalah persamaan demand. Kenapa dia bergerak? Karena berubahnya salah satu asumsi ceteris paribus. Apakah pendapatan, apakah harga barang lain, selera, jumlah anggota keluarga, dan sebagainya. Nah, kalau demand-nya yang bergerak, maka supply-nya teridentifikasi. Ya. Nah, di persamaan di gambar E ini, yang bergerak adalah supply. Artinya supply-nya yang berubah. Kalau supply-nya berubah, berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi supply itu berubah. Nah, berarti yang teridentifikasi adalah demand-nya. Jadi ingat ya, kalau ada fungsi yang bergerak, dia mengidentifikasi yang lain. Berarti yang teridentifikasi yang tidak bergerak. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini persamaan ini. Nah, ini Q demand, Q supply. Nah, di sini bagaimana ya? Nah, kita masuk ke sini ya, just identified atau exactly identified. Nah, kalau kita lihat di sini, Q sama P itu adalah variabel endogen. Kenapa? Kalau kita samakan Q sama dengan Q, artinya demand sama dengan supply, maka P ini menjadi variabel endogen. Nah, di sini exactly identified. Ya. Exactly identified. Kalau exactly identified, ini ada satu variabel eksogen di persamaan 19-2-15. Nah, artinya kita bisa menggunakan indirect least square sini ya, persamaan simultan bisa kita gunakan. Nah, kita bisa menghitung beta 1 itu adalah pi 3 dibagi dengan pi 1. Nanti baca dari atas ya, karena mungkin saya tulis ini Pak ya, tidak ada papan tulis. Oke, kemudian kalau over identify bagaimana? Nah, ini contoh over identify ya. Kita memasukkan variabel lain yang menentukannya. Ya, di sini kalau kita lihat ada dua variabel eksogen yaitu I dengan PT-1. Nah, tambahannya ada PT-1.
Artinya baik demand maupun supply sama-sama bergerak. Jadi sama-sama bergeser. Oke. Nah, di sini ya kalau kita lihat ke bawah ya, yang di kasus ini ya over identified, ya ada tambahan variabel baru ya, R itu kekayaan. Maka kita menghitung beta 1 aja sudah 2. Jadi kalau over identified, beta 1 itu ada 2. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menghitung manual lagi, dia harus menggunakan software biar kita bisa. Ya. Biasanya dilakukan iterasi. Iterasi itu adalah perhitungan secara berulang sehingga dia mencapai keseimbangan konvergen ya. Maka setelah konvergen baru kita menentukan apakah dia teridentifikasi atau tidak. Nah, identifikasi itu ada yang order. Saya tidak ajarkan ini karena ini berat ya. Order ya. Order tadi ada yang ring. Order sudah, yang berat itu adalah ring. Ini order. Yang ringnya saya tidak ajarkan karena di matematika ring condition ini tidak saya ajarkan karena harus di papan tulis lebih enaknya. Sini susah kita mengajarkannya. Ini dia harus pakai matrik ini. Mana variabel yang dikeluarkan di dalam satu persamaan, mana yang tidak. Nah, ini ya. Tapi intinya ini adalah sufficient condition. Kalau order condition itu adalah necessary, di sini adalah sufficient condition. Ya. Ini ya. Kalau dia determinannya tidak sama dengan 0, dia disebut dengan full ring. Kalau dia full ring artinya dia bisa diestimasi dengan persamaan simultan. Ya. Ini ya, jika K kapital kurang K kecil lebih besar dari M kurang 1 dan ring matriknya adalah M kurang 1, maka dia over identified. M kurang 1 artinya jumlah variabel endogennya dikurang 1 itu sama dengan ring matriknya. Itu nama disebut over identified. Yang kedua tanya ini terpenuhi dan ring conditionnya juga M kurang 1, maka dia sebut exactly identified. Ya. Nah, ini adalah aturan main di persamaan simultan. Nah, ini tes for simultaneity tidak usah saya ajarkan karena berat ya. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana kita estimasi dengan software ya. Nah, ini misalnya ya kita estimasi ya. Nah, ini saya estimasi konsumsi fungsi dari GDP, pendapatan dan konstanta. Nah, di sini saya masukkan variabel eksogennya. Di bawahnya variabel eksogen itu adalah pengeluaran pemerintah dan investasi. Maka kita run, nah, kita dapatkan ini adalah koefisien dari pendapatan. Kalau kita di makro kita sebut sebagai marginal propensity to consume. Sedangkan C-nya itu adalah autonomous consumption. Nah, di sini modelnya dia secara statistik signifikan karena probability-nya lebih kecil sama dengan dari 0,05 atau 5% dan secara teori dia positif. Artinya dia memang positif ya. Apabila naik pendapatan maka konsumsi naik. Nah, itu cara mengestimasi di persamaan simultan. Oke. Ada pertanyaan? Ada ya. Oke.